hasilnya pasti udah optimal. Jadi satu hasil saja. Itu yang kita akan pelajari hari ini. Besok nih berdasarkan jadwal saya harus kirim tugas ya. Absen saja dan tugas besar gitu ya, hari Minggu 23 Oktober ya. Absen saja dan tugas besar. Nah, minggu depannya kita kuliah normal lagi, yaitu metode penugasan. Kalau di reguler, pertemuan ke-8 ini adalah minggu depan itu UTS ya kalau di reguler ya. Kalau di ekstensi ini kan diterusin sampai ujian akhir paket ya. Secara materi sama, cuman ada yang cuman mengirim materi saja nih kayak gini, absen saja, terus di sini kita nanti luring nih tanggal 5 November tuh. Terus ada absen saja lagi hari Minggunya, terus daring lagi, luring lagi terakhir ya, menjelang ujian akhir paket. Begitu kira-kira berdasarkan jadwal yang terbaru ya, yang sudah saya kirim juga nih perubahan jadwalnya. Oke, terus kemudian untuk materi saya menggunakan yang dua ya, PowerPoint sama LMS. Ternyata kalau saya lihat LMS itu hanya memberikan materi mengenai MODI ya. Nah, di materi PowerPoint itu ada yang stepping stone-nya. Nah, jadi saya kirim dua. Benar nggak? Saya ngirimnya dua file ya di WA. Benar nggak? Saya kirim dua file. Betul ya? Iya, oke. Nah, itu kita lihat di yang materi yang di PowerPoint ya. Model transportasi. Jadi kalau kita masih ingat slide halaman berapa yang materi pekan lalu itu, kita lihat bahwa metode pemecahan awalnya itu adalah dengan cara northwest corner, least unit cost, dan Vogel approximation method. Dan kemudian metode untuk mencari pemecahan yang optimal itu adalah dengan stepping stone atau MODI ya. Jadi biasanya nanti ujiannya kalaupun ada soal seperti ini, dia akan memberikan kamu kesempatan mau mengujinya dengan stepping stone atau mau mengujinya dengan MODI, salah satunya gitu ya. Karena waktunya nggak keburu kalau diuji dengan stepping stone dan MODI dua-duanya gitu. Terus juga yang kedua, biasanya ininya juga sudah ditentukan pemecahan awalnya pakai tabel apa, misalnya pakai metode apa northwest corner, apa LUC, apa FAM gitu. Terus diuji dengan salah satu stepping stone atau MODI, biasanya dibolehkan kita memilih. Nah, sekarang kita kuasai dulu pemecahan awal dengan cara metode stepping stone. Digunakan Firhan Rahman. Saya tutup aja ya, biar layarnya nggak banyak-banyak. Stepping stone digunakan untuk melakukan pengujian atas solusi awal yang telah dikerjakan sebelumnya. Apakah solusi tersebut sudah optimal? Jadi solusi awal tadi yang 3 itu ya, northwest corner, least unit cost, atau FAM ya. Syarat pengujian tidak terdapat degenerasi dan redundansi. Artinya tidak terpenuhinya syarat pengujian bahwa sel yang terisi harus memenuhi syarat M plus N min 1, M adalah baris, N adalah kolom, kurang 1. Jadi maksudnya gini, mau dia stepping stone, mau dia MODI, syarat M plus N min 1 ini harus terpenuhi. Yaitu yang terisi itu misalnya barisnya ada 3, kolomnya ada 5 misalnya. Maka sel yang terisi harus 3 tambah 5 dikurang 1.
Berarti 7 sel harus terisi gitu ya, itu maksudnya. Kalau dia sel yang terisi kurang dari persyaratan maka disebut degenerasi. Kalau sel yang terisi melebihi, jadi kalau sel yang terisinya misalnya cuma 6, berarti dia disebut degenerasi. Tapi kalau sel yang terisinya kan itu harusnya 7, tapi yang terisinya 8, maka disebut redundansi. Gitu ya. Jadi syaratnya harus M plus N min 1 terisi. Nah ini adalah langkah-langkah metode stepping stone. Pertama, kita mencari sel yang kosong. Ya. Jadi pertama ini kita mencari sel yang kosong. Kemudian melakukan loncatan pada sel yang terisi dengan penjelasan sebagai berikut. Pada baris atau kolom yang sama tersebut. Jadi kalau dia udah kita loncat di situ, namanya juga stepping stone ya, batu loncatan ya berarti ya, batu untuk step-step ya, kayak di rumah-rumah yang halamannya luas kan ada rumputnya, terus dikasih batu-batu yang bundar gitu ya, bukan bulat ya, bundar. Kalau bulat nggak bisa diinjak. Yang bundar itu kan buat nginjek ya, buat step-step kita melangkah supaya nggak nginjek rumput misalnya gitu ya. Dalam suatu loncatan tidak boleh dilakukan lebih dari 1 kali loncatan. Jadi kalau batu itu udah kita injak, kita nggak boleh loncat lagi ke situ gitu ya. Yang C, loncatan dapat dilakukan melewati sel lain. Ini kelihatan nggak layar saya? Loncatan dapat dilakukan melewati. Oh, lihat, kelihatan ya, alhamdulillah. Melewati sel lain. Setelah loncatan pada baris, kita lakukan loncatan pada kolom dan sebaliknya. Jumlah loncatan bersifat genap, dapat berjumlah 4, 6, 8. Jadi loncatannya bersifat genap. Jadi setelah baris kita loncatnya di kolom. Terus baris lagi, kolom lagi. Perhatikan sel yang terisi pada loncatan berikutnya untuk memastikan proses tidak terhambat. Ya. Oke, jadi ini akan lebih mudah kalau kita langsung ke, ini kan algoritma ya, langsung ke contoh soal ini. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di, anggap aja WHO. Maaf nih, saya rada batuk, minum. Di kota W itu apa ya? Di Indonesia W itu apa? Di H dan di O. Anggap aja W itu apa ya? Susah ya. Udah WHO udah gitu ya. Dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Jadi si W itu 90 ton, si H itu 60 ton, dan si O itu Khairul Falah. Si O itu 50 ton. Dan mempunyai 3 gudang, yaitu A, B, dan C dengan kebutuhan tiap-tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Jadi demand-nya itu gudang ABC ya. Nah kita mau ngangkut produk dari pabrik WHO ke gudang ABC dengan biaya sebagai berikut. Jadi biayanya ini. Jadi WHO tadi berapa? 90, 60, 50. Ini kan berarti di sini 90 ya, kapasitasnya ya 60 dan 50 ya. Gitu ya. Sementara
ABC itu 50, 110, dan 40. 50, berarti gudang B ini gede ya. 110 dan 40. Nah, ketika menyelesaikan soal ini, kita harus cek dulu. Pertama, jangan lupa kita cek di sininya nih. Udah seimbang belum? Berapa total supply-nya? Berapa? 200 ya. Total supply-nya. Total demand-nya berapa? Sama, Pak. Sama ya, 203 ya. Total supply itu ini dijumlahkan 200. Total demand ini dijumlahkan juga 200 ya, itu sama udah. Tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Ya, berarti kita sekarang diminta untuk mencari dengan cara metode stepping stone yang kita mau belajar ini ya. Nah, di sini masalahnya nih. Kalau di LMS saya lihat contoh soal ini langsung ke MODI gitu ya. Nah, di stepping stone-nya nggak dikasih tahu langkah-langkah stepping stone-nya. Nah, makanya saya kirim 2 file. Nah, ini saya kerjakan di oret-oretan saya. Kita kerjain satu-satu ya. Mencari sel yang kosong. Nih oret-oretan saya nih ya. Pertama, model transport. Ini kelihatan nggak? Ini karena saya foto nih, JPEG ya berarti ya. Kelihatan nggak nih saya gerak-gerakin kursor? Kelihatan ya. Ini kan ada WHO ya, WHO pabriknya, kapasitasnya 90, 60, 50, ada demand dari ABC dengan 50, 110, dan 40 gitu ya. Terus pertama kita cek di sini ya, 200 ya. 200 itu adalah jumlah kapasitas, ternyata sudah sama dengan jumlah demand gitu ya. Nugraha Dwika. Oke, lanjut ya. Terus kemudian kita pertama kalau nggak disuruh kita boleh pakai apa aja. Tapi ini saya kenapa ambil NWC karena biasanya NWC itu yang paling boros, yang paling mahal biasanya gitu. Umumnya ya. Kalau saya langsung pakai FAM, ntar ternyata sekali uji langsung optimal. Jadi kamu nggak berulang-ulang ujinya supaya makin tahu proses loopingnya ya, ketika harus menguji itu harus melooping apa gitu ya. Nah, kalau NWC ini nanti nggak sekali biasanya. Ya, kita isi dengan NWC dulu ya. NWC kita masih ingat ngisinya dari kiri atas ya. Nah, ini kan belum diisi ya, anggap aja ini belum diisi ya, selnya belum diisi ini. Berapa di sini bisa saya isi? Atau NWC-nya saya isinya di sini aja deh, biar sambil mengingat materi kemarin. Ya, ini anggap aja adanya di sudut kanan atas ya. Saya kalau nulis tuh selalu seperti ini. Yang namanya biaya per unitnya saya tulisnya di pojok kanan atas gini di setiap sel gitu, supaya membedakan dengan isi selnya ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya bisa isi berapa nih? Iya betul. Jadi saya ingetin lagi yang minggu lalu ya. Ini saya garis gini gitu ya, supaya selnya kelihatan gitu ya. Gitu ya. Ini saya bisa isi 50 ya. Sekalian ngingetin yang minggu lalu ya. Berarti ini sudah tidak bisa diisi gitu ya. Terus bergerak ke kanan. Berapa saya bisa isi di sini? Di sini. 90. Wow. Salah. 40 Pak, dikurang 50. Betul, 40. Berarti di sini saya isi 0. Gitu ya. Ke bawah, berapa saya bisa isi? 20. Wow.
Ayo, berapa bisa diisi? Maksimal yang bisa. 60. 60, betul, 60, betul. Berarti di sini 0. Ya enggak? Berapa di sini bisa saya isi? Berikutnya kan ini. 10, Pak. 10. 10, betul. Terakhir di sini. 50. Oh, 40. 40, betul. Ya, kamu lihat. 50 tambah 40 tambah 0, 90. 0 tambah 60 tambah 0, 60. 0 tambah 10 tambah 40, 50. Udah ya. Berarti pabrik sudah benar ya. Sekarang gudang. 50 tambah 0 tambah 0, 50. 40 tambah 60 tambah 10, 110. 0 tambah 0 tambah 40, 40. Ya, udah ya. Berarti udah benar ya ngisinya ya. Nah, yang dimaksud M plus N min 1 itu adalah gini. M barisnya ada 3 di sini. N-nya kolomnya ada 3 di sini. 3 tambah 3 kurang 1 berapa? 5. 5 ya. Nah, sekarang kita lihat sel yang terisi ya, sel yang terisi ada 1. Ini kuning kelihatan nggak? Pulpennya saya ganti kuning. Kelihatan ya. 2, 3, 4, dan 5. Berarti syarat stepping stone terpenuhi ya. Karena 5 sel kita isi kan. 5 sel ada isinya kan. Yaitu M plus N min 1. Gitu yang dimaksud dengan penjelasan di sini. Harus M plus N min 1 harus terpenuhi. Bisa diterima sampai sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Sekarang kita udah ngisi nih. Berarti kita udah isi nih tadi ya. Ini yang barusan kita isi udah ya. Ini ya. Saya minum dulu nih batuk. Dengan NWC kita hitung biaya transportasinya Z 50 kali 20 tambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19. Setelah kita hitung hasilnya 3260 biaya transportasi untuk NWC. Metode stepping stone syaratnya M plus N min 1. 5 sel terisi, tadi udah kita cek ya, ternyata ada 5 sel yang kita udah isi. Sel ini 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, metode stepping stone uji 01. Kita tulis uji 01 ya. Uji 01 itu apa? Kita lihat di algoritmanya gitu. Algoritmanya adalah Naswan dan Haidir Ali gitu algoritmanya. Jadi pertama kita cari sel yang kosong. Nah, sel yang kosong kalau kamu lihat adalah Asri, sel yang kosong. Sel yang kosong kalau kita lihat adalah WC ya. WC, HA, HC, dan OA. Jadi ada 4 ya, WC, HA, HC, dan OA. Ya, ini sel yang kosong. Sel kosong itu maksudnya isinya 0 ya. Balik lagi ke algoritma. Kita cari sel yang kosong, udah dapat. Udah 4 sel kosong, udah. Yang langkah kedua ini melakukan loncatan pada sel yang terisi dengan penjelasan loncatan dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal.
Dalam suatu loncatan tidak boleh dilakukan lebih dari satu kali loncatan pada baris yang sama. Loncatan dapat dilakukan melewati sel lain. Jadi loncatannya seperti apa? Ntar kita lihat ya. Ini adalah algoritmanya. Loncatan dapat dilakukan melewati sel lain. Jadi loncatannya seperti ini. Seperti Sony Hadiwijaya. Loncatannya seperti ini. Di sel yang kosong ini kita loncat ke sel yang ada isinya. Jadi misalnya ini dari WC ini kita loncat ke WB. Dari WB kita loncat ke OB. Dari OB kita loncat ke OC. Dari OC kita balik lagi ke WC. Jadi kita harus loncat di sel yang ada isinya. Yang kalau 0 itu kan nggak ada isinya, kita nggak bisa injek kan. Kalau 0 nggak ada isi, kita nggak bisa injek. Jadi kita start dari sel yang kosong, kita pindah ke sel yang ada isinya, ke sel lagi yang ada isinya. Jadi boleh ngeloncatin begini. Kenapa saya nggak dari WB ke HB, dari HB ke HC? Karena di HC 0 isinya, saya nggak bisa injek gitu. Paham ya? Jadi untuk loncatan WC ini adalah WC, WB, terus OB dan OC, balik lagi ke sini gitu. Ya. Untuk loncatan yang ini, misalnya yang HA. HA ini saya loncatnya yang sederhana bisa nih. Dari HA saya loncat ke HB, dari HB saya loncat ke WB, dari WB saya loncat ke WA, dari WA saya balik lagi. Untuk yang HA. Kita terima dulu Febriansa. Begitu. Untuk yang HC ini, HC loncatnya juga bisa sederhana nih. Dari HC saya loncat ke HB, loncatnya juga boleh ke sini ya. Dari HC saya loncat ke OC, ke bawah dulu, baru ke kiri, baru ke atas, baru balik lagi. Boleh juga dari sini ke kiri dulu, ke bawah, ke kanan, baru ke atas, boleh juga. Sama aja. Nah, terakhir OA. OA saya loncatnya harus ke atas nih. OA ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Atau ke atas, ke kanan, ke bawah, balik lagi. Mengenai loncatan, ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjut. Silakan dieksplor pertanyaannya. Jelas semuanya loncatannya? Jadi kita meloncat dari sel yang kosong ke sel yang ada isinya. Loncatannya bisa 1 langkah, bisa 2 langkah kayak tadi kan, dari sini ke OB 1 langkah ya, tapi dari WC ke WB 1 langkah, tapi dari WB saya langsung loncat ke OB. Jadi ini dilewatin nih, si HB-nya dilewatin, boleh ya. Kalau kita lihat ini semuanya jumlahnya genap ya. Ya, jumlahnya genap ya. Jumlahnya genap. Jadi seperti yang di algoritma ini ya. Jumlah loncatan bersifat genap 4, 6, 8 dan seterusnya. Perhatikan sel yang berisi loncatan untuk memastikan proses tidak terhambat. Sampai poin 2 ini semua clear ya. Jadi kenapa loncatnya seperti itu tadi ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Boleh dilanjut? Lanjut, Pak. Lanjut. Poin 3 sekarang. Poin 3 ini, lakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut dimulai dari sel yang kosong. Jadi yang kita hitung adalah biaya ya. Pada sel yang kosong tersebut dimulai dari sel yang kosong. Yang keempat, perhitungan dilakukan dengan cara menghitung biaya. Jadi kita menghitung biaya. Sel yang kosong diberi tanda positif. Jadi sel yang kosong startnya diberi tanda positif.
Selanjutnya negatif. Selanjutnya positif lagi. Selanjutnya negatif lagi. Dan seterusnya. Ya. Oke. Poin 5 ntar dulu. Kita lihat dulu perhitungannya. Jadi WC. WC tadi bergeraknya dari WC ke sini, sini, sini ya. Nah, kita lihat di WC itu biayanya 8. Nih, 8 ya, positif. Terus ke WB biayanya 5, negatif, minus 5. Terus ke OB biayanya positif, plus 10 di sini. Terus ke OC biayanya negatif, minus 19 ya. Yang dihitung biayanya ya, yang dihitung biayanya. Balik lagi ke sini. Ya. Jadi WC tadi kan geraknya gini, ke WB, ke OB, dan ke OC. Balik lagi. Nah, kita hitung biayanya. 8 min 5 plus 10 min 19. 8 min 5 plus 10 min 19. Di total hasilnya min 6. Min 6 itu penjumlahan ini ya. 8 kurang 5, 3, 3 tambah 10, 13, 13 kurang 19, minus 6. Sekarang HC kita lihat, HC ya. HA coba deh, HA dulu satu-satu deh. HA kan geraknya ke sini ya. Berarti 15 min 20 plus 5 min 20. Balik lagi. 15 min 20 plus 5 min 20. Hasilnya min 20. Terus HC itu yang ini, geraknya ke sini sederhana. 10 min 10 plus 10 min 19. 10 ya ini min 20 plus 10 ini biayanya yang dihitung ya. 10 min 20 plus 10 min 19. Ini hasilnya min 19. Apa tadi yang tadi? Admit. Aldo. Nah, kita lanjut ya. Jadi udah kita hitung nih poin 4 ya. Sehingga hasil poin 4 adalah WC minus 6, HA minus 20, HC minus 19, OA 0 ya. Nolnya dari mana OA? OA kan 0 ya. Geraknya kan 25 min 10 plus 5 min 20. Balik lagi. 25 min 10 plus 5 min 20 hasilnya 0. Lanjut. Poin 5. Poin 5, apabila semua telah bernilai positif, berarti solusi awal yang telah dikerjakan sebelumnya telah menghasilkan biaya transportasi minimum. Tapi apabila masih terdapat nilai negatif, maka cari nilai negatif terbesar atau penghematan terbesar. Coba kita lihat. Nilai negatif terbesar ada di yang mana? Apa di WC atau di HA atau di HC atau di OA? Nilai negatif paling banyak. HA, Pak. Di HA ya. Nah, HA yang kita perlu perbaiki dulu HA. Cara memperbaikinya ada di sini. Poin 6. Apabila terdapat tanda negatif, alokasikan produk dengan melihat proses di poin 5, yang di ini, poin 5. Akan tetapi yang dilihat adalah isi dari sel tersebut. Jadi yang dilihat isi selnya. Tambahkan dan kurangkan dengan isi sel negatif terkecil pada seluruh sel. Jadi isi sel negatif terkecil pada seluruh sel. Ini algoritma nih. Jadi kan kita belajar logik ya di sini ya. Kamu kan sarjana komputer ya. Jadi belajar logik di sini. Tambahkan dan kurangkan dengan isi sel negatif terkecil pada seluruh sel. Tadi teman kamu udah jawab yang paling negatif paling besar adalah HA. Berarti HA dulu yang akan kita perbaiki. HA itu ini. HA itu tadi bergeraknya ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Atau ke atas, ke kanan, ke bawah, ke sini gitu ya gerakannya gitu. Ini kan HA ini tadi kan sel positif ya disebutnya karena 15 min 20 plus 5 min 20 gitu ya. Atau 15 min 20 plus 5 min 20 gitu ya.
Berarti HA ini kita anggap sel positif. Ini kita anggap sel negatif. Ini sel positif. Ini sel negatif. Nah, sel negatifnya di sini ada dua, yaitu yang isinya 50, yaitu WA, dan yang isinya 60, yaitu HB. Ya, paham ya? Sel negatifnya untuk, kan kita lagi fokus untuk memperbaiki HA ya. Nah, sel negatifnya itu ada WA, ada HB ya. Kita lihat tuh. WA sama HB. Isi yang paling kecil yang mana dari antara WA dan HB? WA, Pak. WA, yaitu 50. Nah, ini kita pindahkan. Jadi ini kita tambahkan ke sini jadi 50. Yang negatif kita kurangkan, ini jadi 10. Yang positif kita tambahkan, ini jadi 90. Yang ini jadi 0. Gitu. Jadi sel negatif kita kurangkan dengan isi sel yang paling kecil tadi. Jadi 50 kurang 50, 0. Yang sel positifnya kita tambahkan 50. Yang sel negatifnya kita kurangkan 50, ini jadi 10. Ya. Yang sel positifnya kita tambahkan 50, ini jadi 90. Sehingga hasil perbaikannya jadi seperti ini. Coba kamu lihat. Ya. 0, 50, 10, 90. Yang lain tetap ya, 0, 0, 40, 0, 10, 0 tetap ya, yang lainnya tetap. Yang kita perbaiki ya baru yang HA. Yang kita perbaiki baru yang pergerakannya HA yang ini. Sampai sini bisa diterima. Yang kita perbaiki yang ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini logik aja nih, kita bermain logik. Bisa Kalau dilanjut? Ya, Pak, ya, Pak, ya. kalau Ya, boleh, boleh. nilai minimal terbesarnya ada 2, salah satunya sama aja ya, Pak? Minimal terbesarnya ada 2, Ya, atau maksudnya lebih dari 1. Ya, misalnya minus 20-nya itu kan nih, kalau ini cuma 1 nih. Misal ada 2 gitu minus 20-nya. Itu ngerjain oh salah iya, satu. ya, pilih salah satu, benar. Pertanyaannya Apa, Pak? bagus. Pilih salah satu, betul. Iya, Pak. Pilih salah satu, betul. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanya? Sini kebetulan minus 20 cuma ada 1 ya. Maka itu yang didahulukan untuk kita perbaiki. Lanjut. Lanjut. Ini Boleh, Pak. MSS metode stepping stone ya. Sekarang kita uji yang kedua ya. Jadi kan tabelnya sudah berubah jadi begini ya. Nah, kalau kamu lihat nih tabel ini, dia tetap memenuhi syarat 0 tambah 90 tambah 0 90, 50 tambah 10 tambah 0 60, 0 tambah 10 tambah 40 50. Ke bawah juga 0 tambah 50 tambah 0 50, 90 tambah 10 tambah 10 110, 0 tambah 0 tambah 40 40. Ini juga kalau kamu hitung biayanya pasti udah lebih kecil dari ini. Tapi apakah sudah optimal apa belum? Belum tentu. Ya, masih ya. Karena apa? Karena di algoritmanya lakukan langkah nih poin 7 ya. Lakukan langkah yang sama mengulang dari langkah poin 2. Jadi kita ulang lagi dari langkah poin 2 ini. Sampai perhitungan biaya tidak ada lagi yang negatif gitu. Sampai tidak ada lagi yang bernilai negatif. Kalau udah tidak ada lagi yang bernilai negatif, itu berarti dia sudah optimal. Nah, sementara ini tadi yang negatifnya aja ada 3 ya. Nah, yang kita pilih yang paling besar dulu negatifnya untuk kita perbaiki. Tapi ini biaya ini, kalau kamu hitung, saya nggak hitung ya kebetulan ya, pasti udah lebih kecil dari ini, dari 3260. Oke, lanjut. Jadi ini udah tetap memenuhi syarat ini ya, demand dan kapasitas ya. Sekarang kita ulangi langkah 2 ini. Ya, cari sel yang kosong di tabel ini, cari sel yang kosong yaitu WA, WC, HC dan OA ya. WA, WC, HC dan OA ya ini. Ya, dari tabel ini ya.
Terus kemudian kita bergerak WA bergeraknya gini ya. Jadi tapi yang kita hitung adalah biayanya. Jadi 20 kurang 15 tambah 20 kurang 5. 20 kurang 15 tambah 20 kurang 5. Terus WC ini bergeraknya sini. Jadi 8 kurang 5 tambah 10. 8 kurang 5 tambah 10 kurang 19. 8 kurang 5 tambah 10 kurang 19. HC itu ini ya, bergeraknya ke sini. Bisa 10 kurang 20 tambah 10 kurang 19 ya. OA ini bergeraknya 20 kurang 10 tambah 20 kurang 15 ini. Nah, ternyata kita lihat yang paling negatif, paling besar adalah HC. Jadi HC harus kita perbaiki nih HC. HC ini harus kita perbaiki. Cara perbaikinya sama seperti tadi, langkah-langkah ini kita lakukan ya. HC itu ada geraknya ke sini. Nah, pertanyaan saya, ini kan sel positif di HC ya. Di HC ini sel positif, ini sel negatif, ini sel positif, ini sel negatif. Sel negatif yang paling kecil di HC itu apa? Berapa? Isi selnya berapa? Isi selnya yang dilihat ya. Sel negatif di HC, ini pergerakan HC kalau kamu lihat. 10, betul. Ya, 10 itulah yang kita, ini ditambah 10, ini dikurang 10, ini ditambah 10, ini dikurang 10. Jadi hasilnya adalah ini. 10, 0, 20, 30 ya. Ini hasilnya. Jadi yang ini ditambah 10, yang ini dikurang 10, ini ditambah 10 jadi 20 ya. Ini dikurang 10 jadi 30. Ini hasil perbaikannya ini. Yang lainnya tetap kalau kita lihat 0, 50, 0 ya, 0, 50, 0 tetap, 0, 90, 0 tetap, 0, 90, 0 tetap, 0, 50, 0 tetap. Cuman kita perbaiki yang ini aja. Sekarang kalau kita lihat juga, kalau kita cek 0, 90 tambah 0, 90, 50 tambah 0 tambah 10, 60, 0 tambah 20 tambah 30, 50. Ke bawah juga sama ya, sama. Sudah sesuai dengan demand-nya juga. 0 tambah 10 tambah 30, 40. Sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Nah, sekarang kita lihat page 2. Page 2-nya ini adalah kita lihat di uji yang ketiga. Dari tabel ini kita uji yang ketiga, yaitu sel yang kosongnya apa aja? WA, WC, HB, dan OA ya. Coba kita lihat di sini. WA, WC, HB, dan OA ya. WA, WC, HB, dan OA. Nah, kalau WC geraknya bisa begini. Tadi kita udah tahu ya. Ini WC gini. Kalau HB juga sederhana gini. Kalau OA juga, OA bisa gini ya. Bisa ke sini, sini ya. Bisa kotak juga. Nah, sekarang WA nih. Saya pengen perlihatkan pergerakan WA nih. Coba ya, perhatikan ya. WA bergeraknya, dia sederhana gini nggak bisa, karena ini 0. Dia ke bawah sini juga nggak bisa, karena ini 0. Dia ke sini juga nggak bisa, karena ini ada 0-nya. Dia ke nggak bisa juga ya. Jadi yang bentuk kotak dia nggak bisa, tapi dia bergeraknya begini nih. Tolong diperhatikan ya. WA bergeraknya pertama ke HA ke sini. Lalu dia bergerak ke HC ke sini. Lalu dia bergerak ke OC ke sini. Lalu dia bergerak ke OB ke sini. Lalu dia bergerak ke WB ke sini. Baru balik lagi ke WA. Oh, gitu gerakannya. Ya. Tetap genap kalau dihitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap genap ya bergeraknya. Ya.
Karena dia bergerak, kalau kita bisa bergerak dengan cara sederhana, cuman bikin kotak doang, ya kita geraknya yang sederhana aja. Tapi kalau nggak bisa, ya harus begitu jadinya. Jadi WA sekali lagi geraknya ke HA, kemudian ke HC, kemudian ke OC, kemudian ke OB, kemudian ke WB, baru balik lagi ke WA. Sehingga kalau kita hitung nanti dia 20 min 15 tambah 10 min 19 tambah 10 min 5 baru balik lagi gitu. Ya, 20 min 15 tambah 10 min 19 tambah 10 min 5 baru balik lagi. Nah, ternyata dari uji yang ketiga ini setelah kita hitung, ya, cara ngitungnya tadi nggak saya ulang lagi ya. Yang negatif adalah WC. Jadi di tabel ini WC yang ini nih masih negatif. WC itu bergeraknya apa tadi? Dari sini ke WB, ke sini ke OB dan ke OC ya. Dia bisa bergerak sederhana gitu. Nah, sekarang kita lihat WC ini. Sel negatif, isi sel negatif yang paling kecil berapa? Pergerakan WC nih. Saya ulang lagi pergerakan WC itu ini ya. Ini kursornya ke sini, ke sini, ke sini, balik lagi. Isi sel negatif yang paling kecil berapa? Atau sel negatifnya ada isi sel negatif berapa sama berapa deh untuk WC? Isi sel negatifnya berapa sama berapa? 90 sama 30. 90 sama 30. Berarti yang paling kecil 30 ya. Kan antara 30 sama 90 kita pilih yang paling kecil. Berarti berapa? 30 ya. Karena antara 90 dan 30. Nah, 30 itu kita tambah ke sini. Jadi 30 di sini. Ini jadi 60. Ya, karena dikurang 30 ya. Ini tambah 30 jadi 50. Ini kurang 30 jadi 0. Sehingga perbaikannya akan jadi seperti ini. Nah, ini. Ini jadi 30, ini jadi 60, ini jadi 50, ya. Ini jadi 0. Perbaikannya jadi gitu. Ya. Ini ya. Yang saya gerakin, kelihatan nggak kursor saya gerakin nih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah, ini kalau kita jumlahkan 0 tambah 60 tambah 30, 90, 50 tambah 0 tambah 10, 60, 0 tambah 50 tambah 0, 50. Ini juga 50, 110, 40. Kita uji lagi ini kayak tadi. Jadi WA yang kosong adalah WA, ya. Terus HB, ini HB, OA, ini OA, dan OC, ya. Kalau yang pergerakannya sederhana nggak usah saya ulang lagi nih. Yang OA nih gerakannya nggak bisa sederhana nih, tuh nggak bisa begini kan? Juga nggak bisa begini, juga nggak bisa. Oh iya, by the way, ini kuliah saya ada yang rekam nggak? Ada nggak di kelas ini yang rekam? Nih, saya nongol deh. Ada nggak? Halo, kok nggak ada yang jawab? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Saya bukan keberatan, saya malah senang kalau ada yang ngerekam, tapi kalau bisa rekamannya jangan buat sendiri gitu. Rekamannya di-share di grup supaya teman-teman yang lainnya bisa ngulang belajar supaya bisa mendapat pemahaman yang sama. Ada nggak ya kira-kira ya? Semasa 49 orang. Ada yang rekam nggak ya kira-kira? Kalau di kelas lain inisiatif merekam tuh. Volunteer deh, coba ada yang rekam nggak? Nggak ada ya? Benar-benar nggak ada? Saya sih, Pak. Oh, alhamdulillah. Cecilia. Terima kasih Cecilia ya, sudah merekam. Cecilia boleh nggak nanti rekamannya
boleh disimpan di mana gitu, terus kemudian linknya disampaikan di grup. Boleh nggak, Cecil? Iya, boleh saya coba ya Pak nanti. Ya, boleh. Makasih ya, Cecil. Iya Pak. Jadi saya intinya pengen rekamannya itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain gitu. Intinya begitu aja ya. Terima kasih, Cecil. Jadi nanti jangan lupa kirim rekamannya di grup ya, supaya teman-teman yang lain yang terutama yang mengikutinya di tengah ya, apa di akhir nanti pasti ada aja yang masih gabung. Tapi kalau ini kayaknya udah enggak ya, udah 49, itu bisa ngikutin dari awal lagi. Oke, layar saya tutup lagi. Saya mulai lanjutin lagi yang tadi. Jadi kita lihat ya, OA ini ya bergeraknya kan jadi ke sini ya. OA itu bergeraknya ke pertama ke HA ya, ke HA, terus kemudian ke HC, kemudian ke WC, kemudian ke WB, kemudian balik dulu ke OB, baru balik lagi ke sini ya. Karena gerak sederhananya nggak bisa kalau OA ini. Mau gerak ke sini nggak bisa, mau gerak ke sini ada 0 juga, mau gerak ke sini ada 0 juga. Jadi dia harus geraknya bisa juga dari OA ini kita geraknya ke sini, 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 hasilnya sama ya. Sini balik lagi. Jadi boleh ke kanan dulu, ke atas, ke kanan lagi, ke bawah, ke kiri, baru balik. Boleh juga ke atas dulu, ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, baru balik. Boleh, sama hasilnya. Nah, ternyata dari hasil yang sel kosong ini, WA itu hasilnya 7, HB hasilnya 13, OA hasilnya 7, OC hasilnya 6. Sudah tidak ada lagi yang negatif. Ya, dari hasil uji coba tabel yang ini. Sudah tidak ada lagi yang negatif. Maka sesuai dengan algoritmanya, kalau biaya tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka dia sudah sini, maka dia tabel ini sudah optimal. Sehingga kita hitung sekarang. Ini kita lihat ya. Ini kan udah 60 tambah 30 90, 50 tambah 0 tambah 10 60, 0 tambah 50 tambah 0 50. Ini juga ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 ya. Hasilnya adalah 1890. Coba kita cek tuh. Dari yang NWC ini ya. NWC yang 3260 ternyata setelah diuji dengan stepping stone, kita perbaiki tabelnya, hasilnya bisa menjadi optimal, yaitu 1890 biayanya. Bisa kita minimalisasi biaya. Begitu stepping stone. Ada pertanyaan sampai sini? Ayo saya buka forum tanya jawab. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Itu baru satu metode. Sekarang kita mau masuk ke metode yang kedua, yaitu metode MODI. Jadi udah dikuasai nih ya, algoritma ini kita udah kuasai dengan baik, insya Allah ya. Sekarang kita masuk ke metode MODI. Untuk soal yang sama ya, metode MODI merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan nilai baris dan nilai kolom. Cara untuk penentuan nilai baris dan nilai kolom menggunakan persamaan. Nah ini, kalau metode MODI, nanti hasil MODI sama hasil stepping stone kita lihat nih, kita cek sama nggak dia. Kita lihat aja. Metode MODI, RI tambah KJ sama dengan CIJ. RI adalah nilai baris ke I,
KJ nilai kolom ke J, CIJ adalah biaya pengangkutan 1 unit barang dari sumber I ke tujuan. Jadi kalau metode Modi kita pakai rumus ini. RI tambah KJ sama dengan CIJ. Pedoman prosedur alokasi pertama pakai northwest corner supaya sama sama yang tadi ya. Supaya sama sama yang stepping stone, makanya saya pakai northwest corner karena di Modinya ini juga dia pakai northwest corner yang pertamanya. Banyaknya kotak yang terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom. Ini tadi ya. Kita udah lihat bahwa ini jumlah baris yang jumlah sel yang terisi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini northwest corner ya. 5. Berarti sudah memenuhi syarat M plus N min 1 ya. M-nya kan tadi 3 baris, kolomnya 3 baris, 3 tambah 3 kurang 1, 5. Ini ada 5. Oke. Biaya pengangkutan 3260. Loh. Sama ya sama yang tadi di sini ya. Ini ya, 3260 ya. Sama ini. Oke. Lanjut. Menentukan nilai baris dan kolom. Baris pertama selalu diberi nilai 0. Nah, ini baris pertama selalu diberi nilai 0. Kenapa begitu? Ini algoritmanya. Jadi ya harus dijalanin aja, harus dipenuhin aja gitu. Jangan karena ini si penemunya yang melakukan temuan itu dengan metode Modi itu sehingga dia menjadi optimal. Dengan catatan baris pertama selalu diberi nilai 0. Itu bagian dari algoritmanya. Nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan RI tambah KJ sama dengan CIJ. Ya. RI tambah KJ sama dengan CIJ. Nah, jadi di mana RI tambah KJ sama dengan CIJ? Di kolom-kolom yang kalau kita lihat di kolom yang isi apa kolom yang kosong nih? RW tambah KA sama dengan CWA nih. Oh, di kolom yang ada isinya ya. Di kolom yang ada isinya. Ini kan ada isinya nih. RW itu row dari baris yang W ditambah kolom A sama dengan CIJ. CIJ-nya kan 20. Terus RW tambah KB, ini kan kolom B ya, gudang B, kolom B, barisnya baris ke W, RW tambah KB sama dengan 5. RH tambah KB sama dengan 20. RO tambah KB sama dengan 10. RO tambah KC sama dengan 19. Ini kalau kita lihat ya. RW tambah KA sama dengan 20. RW tambah KB sama dengan 5. RH tambah KB sama dengan 20. RO tambah KB sama dengan 10. RO tambah KC sama dengan 19. Ini dulu ya. Ini dulu. Sebelum kita cari angka masing-masingnya. Ya. Ini adalah CIJ-nya nih. Nih, CIJ yang ini. CIJ yang ini. Ya. Nah, sekarang karena algoritmanya RW sama dengan 0, gitu ya. Maka kalau RW-nya ini 0, maka KA-nya dengan rumus ini 0 tambah KA sama dengan 20, maka KA-nya 20. Ya, KA-nya 20. RW tambah KB sama dengan CWB, CWB-nya 5, ya. 0, RW-nya kan 0 ya. RW kan 0 ini. Tambah KB sama dengan 5, maka KB-nya 5 di sini. Terus ada lagi RH tambah KB. Ini dari mana nih RH tambah KB? Dan ini adalah kolom-kolom yang ada isinya yang tadi. Yang tadi saya jelasin dia di sini. Ya, misalnya ini RO tambah KB sama dengan 10 ini. Ya. RO tambah KB sama dengan 10. RO tambah KB sama dengan 10 ini ya. Balik lagi ke sini tadi. RH tambah KB sama dengan 20. Berarti
Karena KB-nya kan 5 udah dapat dari sini ya. Kita masukin ke sini, ke persamaan ini. Jadi RH tambah 5 sama dengan 20, berarti RH-nya 15. RO tambah KB sama dengan 10. Nah, KB-nya kan masukin lagi ke sini. KB-nya kan 5. Ya, maka RO-nya 5. RO tambah KC sama dengan 19. RO-nya kan tadi dapat nih di sini 5. 5-nya masukin sini. Tambah KC sama dengan 19, KC-nya 14. Udah dapat semua nilai-nilai ini, maka kita uji yang ketiga, menghitung indeks perbaikan, yaitu nilai kotak yang kosong memiliki titik tolak perubahan, yaitu kita uji dengan indeks perbaikannya ini. Indeks perbaikannya di kotak yang kosong. WC, HA, HC, dan OA. Coba kita lihat. WC, ini WC, HA, HC, dan OA. Ya, ini yang kita harus perbaiki. Nah, bergeraknya kan tadi belum bergeraknya ya. Indeks perbaikannya adalah CIJ dikurang RI min KJ. Jadi kalau WC adalah CIJ dari WC, CIJ dari WC berapa? 8 ya. CIJ dari WC 8 ini dikurang RW dikurang KC. Paham nggak? Dikurang RW. Kan kalau WC ini kan dia R-nya RW ya. Kolomnya KC. Jadi RW sama KC-nya ngambil dari sini. RW-nya 0, KC-nya berapa di sini? KC-nya 14 ya. Nih, KC-nya kan 14 di sini. Jadi di sini 8 dikurang 0 dikurang 14 sama dengan minus 6. Gitu. Yang berikutnya HC misalnya nih ya. HC berarti kan CIJ-nya dari HC berapa? Kita lihat di sini. CIJ dari HC itu ini ya. 10 ya. CIJ-nya 10 nih. 10. Berarti dikurang RH dikurang KC. RH sama KC-nya kita dapatnya dari sini. RH-nya 15, KC-nya 14. Jadi 10 ini dikurang 15 dikurang 14. Hasilnya minus 19. Misalnya kayak gitu. Ya. Jadi metodenya beda ya dengan stepping stone ya. Metode Modi beda dengan stepping stone. Sehingga minusnya kalau kita lihat yang paling besar adalah minus 20 ini adalah titik tolak perubahan. Berarti kita mau perbaiki HA-nya dulu nih, HA. Kalau kita lihat di sini HA, ini yang kita mau perbaiki ya, HA. Perbaikannya mirip seperti stepping stone tadi. Ya, ini HA kan bergeraknya berarti dari HA ya. HA ya, yang negatif yang paling besar HA. HA tuh ini berarti ya. Bergeraknya begini berarti ya. Nah, sel negatifnya yang paling kecil berapa? Ada sel negatifnya ada berapa sama berapa? Isi sel negatifnya berapa sama berapa? Untuk HA ya, untuk HA. Isi sel negatifnya berapa sama berapa? Halo. Ada yang jawab. 50 ya, Pak. Ya, betul. Saya hapus nomor. Udah hapus. 50 sama 60 ya. Berarti yang lebih kecil 50 ya. Berarti ini ditambahkan 50. Perbaikannya gitu ya. Ini jadi 50. Ini dikurangkan 50 jadi 10. Ini ditambah 50 jadi 90. Ini dikurang 50 jadi 0 gitu perbaikannya. Yang ini tetap isinya. Ini isinya tetap.
Jadi ini tetap 0, ini tetap 0, ini tetap 0, ini 10, ini 40 ya. Begitu. Jadi tahap kedua adalah seperti ini perbaikannya. Nah, kebetulan di PowerPoint ini dihitungin tuh, kan yang tadi saya bilang, begitu diperbaiki, biayanya udah lebih murah tuh, 2260. Kebetulan dihitungin nih di PowerPoint. Nah, langkah berikutnya sama seperti tadi, dengan cara modi tadi, yaitu kita di sel yang ada isinya kan sekarang, sel yang ada isinya ada apa? WB, ada HA, ada HB, ada OB, dan ada OC ya, yang sel ada isinya. Nah, kita dari situ lagi kita bergerak. Misalnya WB ya, WB berarti RW tambah KB sama dengan 5 gitu ya. Ini juga RH tambah KA sama dengan 15. RH tambah KB sama dengan 20. RO tambah KB sama dengan 10. RO tambah KC sama dengan 19. Jadi seperti ini. Ya. 5, 20, 15, 10, 19 ini ya. Nah, kemudian kita nyari satu-satu lagi kayak tadi. RW selalu 0 karena algoritma ini. Kenapa RW 0 ya? Emang algoritmanya begitu. RW baris pertama selalu 0. Nah, karena RW-nya 0 tambah KB sama dengan 5, KB-nya 5. Ini KBRH-nya beda dengan yang temuan yang pertama di sini ya, hasil perhitungan di sini. Karena berasal dari tabel yang berbeda. Ya, makanya kita hitung lagi jadinya. Kalau RW-nya 0, KB-nya 0 tambah KB sama dengan 5, maka KB-nya 5. Ini dapat ini. Minum dulu ya. Di sini RH tambah KB sama dengan 20 ya. RH tambah KB sama dengan 20. Karena KB-nya 5, masukin sini. 5-nya masuk sini, maka RH-nya 15. Terus di sini RH tambah KA sama dengan 15. CHA kan 15 ya di sini. HA ini kan 15 nih. Dari sini ya. Cost dari HA ya 15. Jadi RH tambah KA sama dengan 15. RH-nya udah tahu 15 dari sini, dari perhitungan sebelumnya. Maka masukin sini. Maka KA-nya 0. Tuh, KA-nya 0. RO tambah KB sama dengan 10. Maka KB-nya ketemu. Karena KB-nya, RO-nya kan udah RO tambah KB sama dengan 10. COB-nya 10 ya. COB itu 10 ini ya. Terus RO tambah KB sama dengan COB. Bukan RO-nya yang tahu ya, tapi KB-nya ya. KB-nya kan 5 di sini. Maka di sini RO nih, salah ya. Ini RO ya, bukan KB ya. Maka RO adalah 5 ya. Ini tolong diperbaiki nanti ya. Ini RO. Yang ketahuan dari perhitungan ini, yang kita tahu ini RO-nya sama dengan 5. Ini typo biasa ya. Terus RO tambah KC sama dengan 19. RO-nya 5 dari sini. RO 5 dapetnya dari sini. Ini RO nih, bukan KB ya. RO 5 dari sini. Masuk sini 5. Tambah KC sama 19. KC-nya 14. Udah, angka-angka ini kemudian kita pakai untuk indeks perbaikan di WA, WC. Ini WA, WC, HC, OA dari mana dapatnya? Dari tabel yang kedua tadi. Yang kosong adalah WA, WC,
HC dan OA. Ini kan yang kosong. Ya, ini kan yang isinya 0 kan yang ini. Ini isinya 0. Isinya 0. Isinya 0. Ya, dari situ kemudian kita pakai perbaikan ini, rumus ini. CIJ dikurang, kalau WA berarti RW dikurang KA. RW sama KA-nya ngambilnya dari sini, dari perhitungan yang terakhir. RW-nya 0, KA-nya 0, jadi 20 dikurang 0 dikurang 0. Gitu. Contoh lagi misalnya HC. HC kan berarti CHC-nya berapa? CHC-nya kan 10. Berarti 10 ini dikurang RH berapa? 15. Dikurang KC. KC-nya 14. Berarti ini dikurang 15, dikurang 14. Nah, ini lagi-lagi typo nih. Kayak gitu kamu bisa perbaiki sendiri karena kamu ngerti ya. Kalau kamu nggak ngerti, nggak bisa memperbaiki sendiri. Jadi ini dikurang RH-nya 15 ya, dikurang KC-nya 14, bukan 4 ya. Jadi 10 dikurang 15 kan minus 5. Minus 5 dikurang minus 14, jadi minus 19 gitu ya. Nanti perbaiki sendiri ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, banyak typo-typonya nih kalau dilihat. Oke, lanjut. Jadi kita mau memperbaiki HC karena HC yang paling minusnya paling besar. Kita lihat di tabel sebelumnya. HC ini. Bergeraknya kan HC begini ya, sederhana ya. Sel negatifnya HC berapa? Sama berapa sel negatifnya HC? Sel negatif HC, isi yang paling kecilnya berapa? Isi sel negatifnya berapa? 10/40. 10 sama 40. Yang paling kecil berarti 10. 10. Berarti ini jadi tambah 10 ya, ini jadi 0. Ini tambah 10 jadi 20. Ya. Ini kurang 10 jadi 30. Itu perbaikan. Sehingga tabelnya akan menjadi seperti itu. Ya. Yang lainnya tetap. Kalau kita hitung ini 0 tambah 90 tambah 0, 90. 50 tambah 0 tambah 10, 60. 0 tambah 20 tambah 30, 50. Ke bawah juga 0 tambah 50 tambah 0, 50. 90 tambah 0 tambah 20, 110. 0 tambah 10 tambah 30, 40. Nah, kalau kita lihat lagi, biayanya udah makin kecil lagi tuh. Ya. Dari perbaikan pertama, dari yang pertama 3260, perbaikan pertama biayanya mengecil jadi 2260. Perbaikan yang kedua biayanya mengecil jadi 2070. Kita uji lagi kayak tadi. Ya. Dari sel yang apa? Sel yang ini. Yang ada isinya ya. Jadi di sini yang ada isinya kan sini ya. RW tambah KB sama dengan 5. RH tambah KA sama dengan 15. O tambah KB sama dengan 10. RO tambah KC sama dengan 19. Ini ya. 5, 10, 19, 10, 15. RW-nya 0, masukin sini. KB-nya ketemu. Ini nilai KB-nya berubah-ubah ya. KB-nya berubah-ubah. RW-nya aja nggak berubah-ubah. KB-nya 5, masukin sini. RO-nya ketemu. RO-nya juga berubah-ubah. Terus RO tambah KC sama dengan COC, KC, RO-nya 5 masuk sini, RO-nya, terus KC-nya ketemu.
Terus KC ketemu, RH tambah KC sama dengan CHC. HC-nya udah ketemu 14, masukin sini. RH-nya ketemu. Begitu seterusnya sampai ketemu semua ya. Terus diujinya pakai ini yang tadi, CIJ sama RI min RI min KC. Di kotak yang kosong. Kotak yang kosong dari tabel yang terakhir, yaitu apa? WA, HB, OA, dan OC. Ya. WA, WC, HB, dan OA. Terus dicari CIJ, RI, min KJ dari angka-angka yang ada di sini. Ya. Angka-angka yang ada di sini, misalnya ini WC nih, berarti WC adalah harga WC berapa? WC nih 8 ya, berarti 8 sini, berarti 8 ini ya, dikurang RW-nya kan 0 ya, RW-nya 0, dikurang KC berapa? 14 di sini, 14 kurang 14, ternyata masih ada minus 6, berarti masih harus diperbaiki. Perbaikinya di WC. WC ini kita perbaiki, ini WC ini kita perbaiki. Kita iris dulu, WC kita perbaiki. WC itu kan bergeraknya ke kiri sini, terus ke sini, dan ke atas ya, atau ke bawah, ke kiri, ke atas, balik lagi ya. Sel negatifnya berapa di WC ini? Berapa sama berapa? Sel negatifnya untuk WC, pergerakan WC. 90-30. 90-30, maka ini kita tambahkan 30 karena yang paling kecil kan 30 ya. Ini kita kurangkan 30 jadi 60. Ini kita tambah 30 jadi 50. Perbaikannya begitu ya. Ini kita kurangkan 30 jadi 0. Sehingga tabelnya akan menjadi seperti ini ya, 30, 60, 50 seperti ini. Nah, biayanya sekarang turun lagi tuh jadi 1890. Kita uji lagi kayak tadi. Kita uji lagi, RW sama dengan 0, RW tambah KB sama dengan CWB, RW tambah KC, CWC, dan seterusnya. Ini adalah ininya, terus ini rumusnya. Kita cek sel yang kosongnya. Sel yang kosong di sini adalah WA, ini ya, 0 ya, WA. Terus HB ini 0. Terus OA ini, dan OC ya. Ini minta di cas laptopnya. Jadi sekali lagi WA, HB, OA, dan OC ya, yang sel yang kosong kita mau uji ya. Nah, hasil kita uji WA ini ya, WA, HB, OA, dan OC kita uji pakai rumus yang tadi. Ini CIJ, RI min KJ. Jadi kalau WA berarti CWA dikurang RW dikurang KA gitu kan ya. HB, CHB dikurang RH dikurang KB gitu ya. Nah, hasil uji cobanya, hasil ujinya, ternyata hasilnya, ini dicas tuh, udah. Ternyata hasil ujinya sudah positif semua nih, hasil uji ini nih, sudah positif semua tuh, sudah positif semua.
Sehingga alokasi tahap keempat ini merupakan alokasi yang optimal karena indeks perbaikan pada kotak kosong sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Sehingga hasil tabel ini sudah optimal. Sehingga biaya optimalnya itu tercapai di 1890. Sama nggak dengan stepping stone yang tadi kita hitung? Stepping stone biaya terkecilnya berapa tadi? Nah, itu. Sama nggak? Hasil stepping stone, biaya optimalnya berapa? Ini yang stabilo ini. 1890. Sama nggak dengan modi? Sama. Ini. Sama ya, karena sama-sama sudah optimal. Kalau kemarin kan, kenapa NWC, LUC sama Vogel approximation method hasilnya beda-beda? Karena memang belum optimal. Nah sekarang ketika sudah optimal, baik Moody maupun stepping stone hasilnya sama. Gitu ya. Ini ada latihan soal, boleh dicoba iseng-iseng ya, untuk mempertajam pemahaman. Tentukan alokasi produk di area pemasaran dengan biaya transportasi rendah dan berapa biaya terendahnya. Kalau udah terendah berarti kan kamu harus uji ya. Uji dengan stepping stone atau dengan modi ya. Jadi pertama kamu selesaikan dengan cara salah satu yaitu dengan Northwest Corner atau LUC atau farm. Setelah itu kamu uji dengan modi atau dengan stepping stone salah satu. Baru dia akan mendapatkan biaya transportasi terendah gitu ya. Oke, alhamdulillah kita selesai nih. Lumayan ya. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Ada Kak. Ada ya. Lumayan ya buat menghangatkan kepala kita. Pagi ini kita belajar stepping stone dan mode